Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ini adalah video cara mengecek persaingan SEO bagian kedua. Sebelum lanjut, eh, yang pertama adalah saya pengen minta apa ya, saran kritiknya tentang video-video yang telah saya buat. Kira-kira apa sih kekurangannya? Apa memang cara penyampaian saya kurang jelas, atau misal bahasanya, atau misal kualitas suara dari video, kualitas videonya, eh, atau mungkin apalah kira-kira saran-saran atau kritik-kritik membangun yang bisa membuat video yang saya buat lebih bagus lagi. Tolong sampaikan ke saya, bisa melalui Facebook atau bisa melalui email atau bisa melalui bagian komen di situs rumahawan.com. Terus yang kedua, saya lupa jelaskan di video yang pertama, untuk video cara mengecek persaingan SEO ini, jadi dari 6 A, B, C, D, F, E, F, poin-poin, poin A sampai F, itu semuanya digunakan dalam menentukan persaingan SEO gitu. Jadi nggak cuma satu poin aja, tapi gabungan dari A sampai F. Dari A sampai F, setelah Anda cek gitu kan, Anda kemudian menilai ini kira-kira persaingannya susah atau enggak gitu. Karena normalnya eh, persaingan SEO sebuah keyword gitu kan, kalau misalnya susah, dia dari A sampai F tanda-tandanya menunjukkan susah semua. Kalau medium agak rada bingung sedikit, tapi kalau mudah tuh tanda-tandanya A sampai F bakal menunjukkan mudah semua gitu. Kayak gitu. Cuman yang agak di medium saja nih. Mungkin kalau yang di medium, di yang tadi poin B domain sudah diambil semua, tapi yang di poin C, backlinknya ada yang beberapa yang bisa kita gusur, bisa kita gantikan rankingnya dengan mudah dari segi backlink seperti itu. Nanti kita cek poin D, poin E, poin F di video ini seperti itu. Jadi maksud yang ingin saya sampaikan di permulaan ini, awalan ini adalah untuk menakar sebuah, mengecek atau mengira-ngira persaingan SEO ini, poin-poin yang digunakan dari A sampai F digunakan semua. Kalau susah biasanya A sampai F menunjukkan tanda-tanda susah semuanya. Kalau kalau mudah bakal kelihatan mudah. Misal di video sebelumnya adalah di keyword tadi, keyword eh, rental beca AB Pura, itu mau dicek backlink, mau dicek domain, mau dicek URL, title, description, dan poin DEF-nya pasti uh, bakal menunjukkan ciri-ciri bahwa persaingan ini mudah gitu, seperti itu. Jadi uh, ngeceknya menggunakan poin A sampai F kayak gitu. Oke, setelah video ini saya mau ngasih preview dulu. Nanti ada studi kasus pada bulan bulan September ini. Mas Tah nih, ada Mas Tah SEO, Dewa SEO, Bramantia Farid gitu. Kemarin beliau sempat uh, jual jasa riset keyword menggunakan poin-poin gitu kan, seperti yang di studi kasus ini jelaskan. Nanti akan kita bedah nih jualannya Mas Bramantia Farid, mengapa dia menjual jasa menggunakan poin-poin yang dia jelaskan di lapak jualannya. Nanti kita kita bedah di video berikutnya. Oke, masuk ke bagian materi. Poin D, cek komposisi situs atau pages yang ranking di top 10. Kalau misal isinya postingan forum, atau situs dengan URL yang nggak bisa dibaca, atau user generated page, atau halaman download dari sebuah file, maka bisa dibilang bahwa persaingan di keyword tersebut adalah mudah. Ulang lagi ya. Pertama, isinya postingan forum. Kedua, situs dengan URL yang nggak bisa dibaca. Ketiga, user generated page. Keempat, halaman download dari sebuah file. Itu tanda-tanda bahwa persaingan tersebut itu mudah. Kita langsung ke Firefox. Yang pertama, postingan forum. Kalau misalnya ada postingan forum gitu dari 1 sampai 10, misal ada halaman Kaskus di sini, itu bisa jadi persaingannya tuh mudah gitu. Karena biasanya kalau halaman Kaskus gitu, orang tidak akan serta-merta
mengoptimisasikan halaman tersebut gitu. Kalau halaman Kaskus kan kayaknya kita mau jualan, biasanya kalau orang serius jualan mereka punya situs sendiri gitu. Mereka akan mengoptimisasikan situs mereka dan nggak akan mengoptimisasikan lapak mereka yang ada di Kaskus atau mungkin di forum-forum lain gitu. Jadi kalau misal ada forum nih, ada salah satu dari 1 sampai 10 ada halaman forum itu berarti eh, persaingannya rendah. Misal saya kasih contoh apa ya? Saya mau cek di Kaskus nih, apa sih hot rate sekarang? Kaskus.co.id. Oke, apa hot rate hari ini? Sebentar, loading. Agak lemot. Tungguin dulu deh. Oh, ini dah. 8 pantai terindah di Sumatera Barat gitu. Kita cari di sini nih. 8 pantai terindah di Sumatera Barat. Nih, kalau misalnya ada seperti ini nih kaskus.co.id gitu kan. Ini ada apa namanya? Ada forum, ada halaman forum di sini. Itu bisa jadi tanda bahwa ini adalah eh, persaingannya mudah gitu. Persaingannya relatif mudah seperti itu. Dan kita cek di sini juga ada di beberapa di title-nya itu ada yang tidak ada ini ya, tidak ada keywordnya. Oke, itu yang pertama seperti itu. Jadi kalau misalnya ada forum di salah satunya bisa jadi itu mudah gitu. Cuman harus dicek juga yang lain, poin-poin yang lain. Oke, yang kedua eh, situs dengan URL yang tidak bisa dibaca gitu. Misal seperti ini. Nih, Twitter Provinsi Sumbar status 500 bla 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 bla. Ini dia tidak bisa dibaca nih. Maksudnya ini angka doang gitu kan. Tapi karena ini Twitter gitu kan, di Twitter situs otoritas dia mau pakai URL kayak apapun juga dia masih bakal bakal ranking karena sudah otoritasnya sudah gede. Oke, saya mau kasih contoh yang lain apa ya? Eh, jadi kalau URL yang bisa dibaca adalah seperti ini nih. M Tribun News Lifestyle Traveling. Jadi URL-nya tuh bisa dibaca gitu. Penginapan Pulau Pramuka gitu. URL-nya bagus. Nah, kalau URL yang kayak gini nih 500 bla 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 ini status sorry, URL-nya tidak bisa dibaca karena hanya kode-kode aja gitu, kode-kode aja. Contoh lain saya mau pakai misal sebentar ya, saya mau URL apa product.php. Ini misal seperti ini nih. Electro Voice product.php ID 104. Nah, ini kan eh, nggak enak nih bacanya nih. Kode PHP di sini gitu. Jadi dia SEO-nya kurang. Kalau misalnya menggunakan URL seperti ini nih, nilai SEO-nya kurang gitu. Kalau misalnya ada halaman yang uh, ada tanda tanda kode di sini ID sama dengan gitu atau uh, tanda tanya apa gitu, intinya di URL-nya adalah di URL-nya tuh muncul kode-kode PHP di sininya, kode atau mungkin kode-kode HTML di sininya. PHP sih biasanya kalau HTML sudah bagus biasanya. Kode PHP di sini itu berarti eh, persaingannya relatif mudah. Coba kita lihat di halaman 8 nih, pasti banyak yang jelek-jelek nih. Nah, ini lihat nih produk PHP apa, nih produk TLD, nih produk PHP. Nah, yang seperti seperti ini ID 28 ini yang kayak gini-gini nih. Ini ya ID 212 nih. Ini SEO-nya kurang bagus lah bandingkan dengan tadi yang di halaman 1 yang uh, nih ini kan charges on archive ini kalimat tapi dibikin dibikin apa namanya?
dibikin changes on archive product gitu kan, kalimat dijadikan URL. Nih, WooCommerce load and customer archive. Nah, ini kan kata-katanya bisa dibaca gitu. Tapi kalau kayak tadi ini yang ini ID 104 ini nggak bisa dibaca nih. Ini yang berarti bisa baca mesin ini kode kode PHP. Tapi kalau kayak begini kan WooCommerce load and customer archive, atau misal tadi contoh yang 8 pantai kan, di 8 pantai terindah di Sumatera Barat, dia kan URL di sininya dapat dibaca dengan jelas gitu. Itu tanda bahwa kalau persaingannya itu udah lumayan bagus gitu udah. Tapi kalau misalnya kayak tadi kode PHP seperti ini, itu tandanya dia persaingannya lemah. Oke, ada atau user generated page. User generated page adalah halaman yang dibikin oleh pengguna. Misal kayak seperti Tokopedia. Tokopedia.com. Tokopedia.com ini kadang dia ranking di keyword-keyword tertentu. Misal di keyword perlengkapan bayi dia ranking ya, perlengkapan bayi. Kalau nggak salah ranking. Tokopedia nih Lazada. Lazada nih dia ranking. Tokopedia mana ya? Di halaman 2 kali. OLX ranking, berniaga ranking. Oh, udah nggak ada Tokopedia. Kita pakai contoh Lazada aja deh, Lazada. Jadi eh, kalau misalnya ini kategorinya Lazada itu biasanya ranking. Tapi kalau misalnya dari halaman user generated, tapi Lazada ada user generated kontennya nggak ya? Saya kurang tahu juga. Oh, ini aja nih. Tokopedia nih ada nih muncul nih. Nah, Tokopedia perawatan bayi, perlengkapan bayi. Nah, ini lebih ke kita lihat deh, lebih biasa kategori gitu. Kalau misal kategori dari Tokopedia sering ranking. Tapi kalau yang user generated content gitu, bener kan ini apa namanya? Ini halaman kategorinya. Tapi kalau misalnya user generated content itu lebih ke lapak langsungnya. Kalau misal contoh di Tokopedia, lapak langsungnya artinya yang dibuat langsung oleh pengguna Tokopedia. Tapi kalau ini kan halaman perlengkapan bayi ini kan dia dibuat oleh Tokopedia langsung atau mesin Tokopedianya. Ini yang gabung ini kan Tokopedia langsung, dia lebih langsung ke kategorinya gitu. Kategori perlengkapan bayi, perawatan bayi, perlengkapan bayi. Tapi kalau yang ini nih jual selimut bayi lucu, ini kan yang buat usernya atau pengguna si Tokopedia gitu. Nah, saya mau bedain itu ya. Jadi kalau misalnya ini nih si user generated content, kalau misalnya ada ngelihat seperti itu di di persaingan SEO atau di halaman satu itu berarti eh, relatif mudah persaingannya. Tapi kalau misalnya ngelihat kategorinya, kategori dari Tokopedia eh, atau dari Lazada itu bisa dibilang persaingannya medium lah, medium ke susah. Tapi kalau yang user generated content-nya, UGC-nya, si Didi tadi nih, halaman ini, katakanlah si Didi ini dia ranking di keyword apa? Di keyword selimut bayi lucu motif kubi gitu. Ini bisa dibilang persaingannya mudah. Contoh misal gini nih. Misal keyword ini nih, saya cari di Google, mungkin dia ranking nih. Sebentar. Oh, copy, paste, enter. Nah ini kan nih ini Tokopedia gitu kan. Ini persaingan SEO-nya bisa dibilang relatif mudah. Kenapa? Karena URL yang di sini adalah URL dari user generated, bukan 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 URL yang tadi ya. Saya ingatkan sekali lagi bukan URL yang ini ya, Tokopedia. Jadi kita mesti bedain mana URL kategori, mana URL yang user generated. Yang kalau yang ini URL user generated. Dan kalau misalnya Anda ngelihat di sebuah keyword gitu kan ada URL yang user generated, itu bisa dibilang bahwa persaingannya mudah. Oke. Untuk yang UGC, untuk halaman download sebuah file, biasanya halaman download kita tidak optimisasiin gitu. Kita nggak optimasiin. Kalau misalnya ada, berarti persaingan mudah.
kayak gitu. Ini yang poin D seperti itu. Kita lanjut yang poin E. Poin E ini tadi sudah dijelaskan, kalau misal banyak page rank yang not available atau nol, maka bisa dibilang bahwa persaingan untuk keyword tersebut adalah mudah. Kalau saya tadi patokannya paling nggak ya ada satu, kalau nggak dua page rank nol atau page rank not available. Kalau misalnya ada, berarti dia bisa dibilang persaingannya medium, sorry, bisa medium ke mudah. Kalau semakin banyak, katakanlah ada 3 atau 4 yang page ranknya nol, nah itu berarti persaingannya mudah gitu. Bisa kita geser, bisa kita gantiin. Yang E sudah dijelaskan di video pertama, jadi saya nggak akan jelasin lagi. Yang F ini cek menggunakan teknik all in title Google. All in title ini seperti ini. Misal kita tadi rental mobil Jakarta ya, kita pakai ini. All in title titik 2 rental mobil Jakarta. Nah, kita lihat di sini query search ini akan memunculkan semua halaman-halaman yang memiliki kata rental mobil Jakarta di title halaman tersebut. Misal ini kan rental mobil Jakarta, semuanya ada kata-kata rental mobil Jakartanya semua di ininya, di apa namanya, di titlenya, kayak gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah jumlah ininya nih, sekitar 110.000 hasil. Jadi di Google sudah ada kurang lebih 110.000 halaman yang sudah diindeks Google yang bisa jadi saingan kita ketika kita pengen nargetin keyword rental mobil Jakarta gitu. Ini semakin sedikit hasil yang disebutkan di sini, itu semakin mudah persaingannya. Semakin besar berarti semakin susah persaingannya. Kita contoh yang susah nih, misal credit card gitu, pasti di atas jutaan gitu. Berapa puluh juta nih? Oh, 428.000. Sedikit ya. Padahal saya pikir tuh bakal jutaan. Lagi all in title apa ya? Money. Berapa? Tuh ada 5.880. Semakin banyak ininya apa namanya? Jumlahnya, hasilnya itu semakin berat persaingannya, semakin susah persaingannya, semakin kecil, semakin mudah. Rental beca AB Pura, saya kira nggak ada nih. All in title-nya 0 nih. Tuh, tidak ada. Kalau nggak ada seperti ini nih berarti udah sangat-sangat mudah sekali gitu. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau misalnya kita bikin halaman dengan menggunakan dengan title atau judulnya rental beca AB Pura, ini langsung ranking 1 gitu. Oke, yang all in title seperti itu. Jadi dengan menggunakan all in title ini kita bisa memperkirakan persaingan kita di apa namanya, di SEO di Google. eh Seperti itu. Jadi DEF poin-poinnya seperti itu. Sebetulnya selain 6 fitur ini masih ada beberapa poin lagi gitu kan. Misal ada yang menggunakan, ini saya pakai G, mungkin G, PA itu page authority. Ada juga yang pakai DA itu domain authority. Ada juga yang pakai TF itu trust flow, dan seterusnya. Cuman saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ambil ribet-ribet banget, nggak terlalu uh, ambil susah lah cara ngecek persaingan SEO. Saya pakai 6 ini aja.
kalau misalnya memang dari 6 ini aja saya sudah bisa baca eh, kondisi persaingannya seperti apa gitu. Saya nggak perlu pakai PA, DA, atau TF lagi untuk ngecek persaingan SEO. Eh, karena saya pengen cari keyword-keyword yang emang mudah gitu. Biasanya kalau sudah dari sini, kalau misalnya saya susah, dari sini, dari 6 poin ini gitu kan, dari A sampai F, tandanya sudah menandakan susah, saya cek PA, DA, TF, pasti mereka eh, apa namanya, nilainya juga pasti PA, DA, dan TF-nya tuh bakal gede juga gitu, bakal menunjukkan hal yang sama, kesimpulan yang sama gitu. Jadi untuk yang PA, DA saya nggak masukin ke dalam tutorial ini. Dan sebaliknya kalau misalnya dari A sampai F itu menandakan bahwa eh, persaingannya mudah, berarti ketika saya cek PA, DA, dan TF-nya pasti juga bakal nilainya juga bakal rendah gitu, dan eh, bisa saya bisa saya sasar untuk ditargetkan untuk dimasukkan ke dalam situs saya seperti itu. Jadi saya nggak ribet-ribet, saya cuma pakai yang A sampai F ini aja, dan dari situ pun kita sudah bisa menilai tingkat persaingan dari sebuah keyword seperti itu. Oke, sampai di sini videonya. Udah agak ngantuk nih saya nih, jadi penjelasannya agak belibet-belibet sedikit, ya mohon dimaklumi. Mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan ini bisa bisa eh, dipahami oleh teman-teman semua. Kalau misalnya memang ada yang masih kurang jelas, ada yang belum paham, bisa langsung tanyakan saya di Facebook atau di situs langsung juga boleh. Nanti saya akan cek. Oke, sampai di sini video kedua. Untuk video ketiganya, untuk yang studi kasus, mungkin bakal saya lanjutin besok deh. Eh, udah malam juga, saya habis ini juga mesti harus ngedit videonya, jadi biar nggak terlalu malam tidurnya, besok masih banyak kerjaan. Oke, terima kasih. Jangan lupa tadi terakhir, saran dan kritik membangunnya untuk video ini, kira-kira apa yang bisa saya tingkatin lagi biar video ini lebih menarik, lebih mudah untuk dipelajari. Jangan lupa ya, saya minta kritik sarannya, sampaiin di situs rumahawan.com juga boleh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.